Hi guys, welcome back to YouTube channel Timothy, the introduction of touch. Apa kabar semuanya hari ini? Balik lagi dengan Miss Y pada hari ini. Untuk video kali ini, Miss Y akan menjelaskan tentang penyebab dan cara mengatasi beruntusan. Siapa nih di antara kalian yang sedang memiliki masalah beruntusan? Oke, sebelum itu, tolong subscribe, like, dan komen pada video hari ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk kalian yang penasaran dengan Timothy Beauty Indonesia, kalian bisa follow Instagram kami yaitu Timothy Beauty dan Facebook kami Timothy Beauty Indonesia. Oke, let's start. Oke, untuk video kali ini Miss Y akan membahas tentang beruntusan ya. Beruntusan ini apa sih? Beruntusan adalah kondisi yang menggambarkan keadaan kulit yang permukaannya terasa kasar dan tidak rata. Jadi jika diraba, beruntusan terasa seperti bintik-bintik kecil yang menonjol pada kulit ya. Jadi Miss Y akan memberitahukan tentang jenis-jenis beruntusan, penyebab dan cara mengatasinya. Ya, beruntusan bisa muncul di bagian tubuh manapun ya, bukan hanya di wajah aja, tapi bisa juga di bagian tubuh lain yang masih tertutupi kulit. Oke, kita mulai dari jenis-jenis beruntusan. Jenis beruntusan yang pertama adalah jenis beruntusan akibat komedo ya. Biasanya timbul akibat pori-pori yang tersumbat. Beruntusan ini memiliki warna menyerupai kulit atau terkadang berwarna putih. Komedo sendiri sebenarnya adalah jenis jerawat namun tidak meradang atau non-inflamasi. Lalu jenis beruntusan yang kedua adalah milia, yang biasa kalian lihat pada bagian bawah mata kalian ya, bintik-bintik kecil yang ada di bagian bawah mata kalian. Milia ini muncul akibat terjadinya sumbatan minyak dan sel kulit mati yang diisi oleh keratin ya. Keratin adalah protein yang membentuk kulit, rambut, dan kuku. Nah, jadi milia ini bisa timbul akibat terperangkap ya. Si keratin ini terperangkap tepat di bawah permukaan kulit. Lalu jenis beruntusan yang ketiga nih adalah keratosis pilaris ya. Jenis keratosis pilaris ini sering disebut dengan kondisi bernama kulit ayam. Nah, biasanya ini akibat kondisi genetik ya. Kondisi genetik atau keturunan, dan penyebabnya juga karena penumpukan keratin. Lalu jenis yang keempat adalah jenis beruntusan akibat reaksi alergi atau sensitivitas. Nah, biasa reaksi ini terjadi sebagai respon imun terhadap alergen. Bentuknya bisa berupa benjolan-benjolan kecil hingga ruam berwarna merah dan terasa gatal. Ya. Lalu jenis beruntusan yang kelima adalah jenis dermatosis papulosa nigra atau DPN. Dermatosis papulosa nigra adalah kondisi bintik-bintik kulit yang umum pada warna kulit yang lebih gelap. Dan biasanya ini juga genetik ya, diturunkan oleh keluarga. Bintik-bintik ini secara teknis bukanlah tai lalat dan tidak bisa menjadi kanker ya. DPN terjadi akibat penumpukan sel epidermis yang sangat dangkal dan biasanya muncul pada orang yang berkulit gelap dan di usia 20-an. Lalu apa aja nih penyebab terjadinya beruntusan di kulit wajah kamu ya? Yang pertama adalah paparan sinar matahari dan keringat. Ya, hal ini menimbulkan kelenjar keringat pada tubuh tersumbat. Tentu saja akibatnya membuat kulit menjadi iritasi dan munculnya beruntusan berwarna kemerahan. Biasanya kalau itu mulai muncul akan terasa gatal dan terasa kasar, juga tidak rata ketika kalian sentuh ya. Lalu penyebab yang kedua adalah terkena kotoran rambut. Nah, jika kalian nih males membersihkan rambut, itu adalah salah satu penyebab terjadinya beruntusan juga.
Ya, apalagi untuk kalian yang setelah beraktivitas, berkeringat, nggak langsung sampoan atau cuci rambut, bisa jadi kotoran di rambut kamu menempel di wajah dan menjadi penyebab beruntusan. Lalu penyebab yang ketiga adalah sisa make up dan pembersih wajah. Ya, untuk kalian yang senang menggunakan make up, lalu karena aktivitas yang begitu banyak seharian membuat kalian lelah sehingga buru-buru nih ngapus make upnya jadi kurang bersih. Nah, jika hal tersebut sampai terjadi, sisa make up dan sisa bahan pembersih pada wajah menjadi residu di pori-pori kulit. Nah, hal itu yang menjadi faktor timbulnya beruntusan pada kulit ya. Jadi untuk kalian yang suka make up dan terjadi beruntusan di wajah kalian, mungkin kalian bisa cek apakah kalian sudah benar-benar membersihkan sisa make up dengan baik, dengan betul ya. Lalu yang keempat adalah penyebabnya tidak melakukan eksfoliasi kulit. Nah, tujuan dari eksfoliasi kulit ini adalah pengelupasan sel-sel kulit mati. Eksfoliasi sama pentingnya dengan membersihkan dan melembabkan kulit. Jadi jika kamu jarang melakukan eksfoliasi, sel-sel kulit mati bisa menumpuk dan jika tercampur bakteri itu bisa menimbulkan beruntusan. Oke, yang kelima adalah alergi produk perawatan wajah. Perlu kamu ketahui setiap produk kecantikan khususnya untuk perawatan wajah memiliki kandungan berbeda-beda sesuai dengan jenis kulit. Jadi sebelum menggunakannya kamu perlu banget nih teliti membaca kandungan apa aja yang ada dalam produk tersebut. Lalu kenali juga kondisi kulit kamu, bisa jadi kamu mempunyai alergi terhadap kandungan tertentu seperti kandungan fragrance, alkohol, atau natural oil ya. Lalu yang keenam adalah peralatan make up yang kotor. Sangat disarankan untuk kalian rutin membersihkan kuas dan spons make up kalian ya. Dan kalau emang udah nggak layak dipakai, lebih baik diganti yang baru. Lalu penyebab yang terakhir adalah sarung bantal dan handuk kotor. Nah, biasanya ini kurang diperhatikan nih kebersihan barang-barang di sekitar. Bisa kalian cuma tiba-tiba, oh kok muncul beruntusan. Nah, bisa jadi beruntusan itu muncul penyebabnya akibat sarung bantal dan handuk kotor ya. Itu sebabnya kamu harus rajin mengganti spray dan sarung bantal kamu. Dan kalau bisa kamu juga menyiapkan handuk khusus untuk mengeringkan wajah. Jadi handuk untuk badan dan handuk untuk wajah itu dipisahkan ya, jangan disamakan. Karena itu bisa membuat penumpukan bakteri ya. Jadi bukannya bersih malah bakterinya semakin menumpuk. Lalu bagaimana sih cara mengatasi beruntusan yang sudah timbul pada wajah kalian? Oke, cara mengatasinya yang pertama adalah rutin membersihkan wajah. Setidaknya 2 kali sehari, yaitu ketika bangun tidur dan sebelum tidur. Pilihlah sabun cuci muka yang sesuai dengan tipe kulit kamu. Jika diperlukan, kamu juga bisa menerapkan prinsip double cleansing ya, untuk memastikan kulit wajah kamu benar-benar bersih dari kotoran. Bagi kamu yang setiap harinya menggunakan make up, kamu bisa membersihkan wajah dengan makeup remover terlebih dahulu ya. Makeup removernya juga disesuaikan dengan jenis kulit dan kondisi kulit kamu. Oke, untuk yang kedua adalah dengan menggunakan pelembab. Ya, setelah membersihkan wajah, untuk menghilangkan beruntusan di wajah harus rutin menggunakan pelembab. Setiap orang terlepas dari tipe apapun kulit kamu wajib menggunakan pelembab. Jika diperlukan, kamu juga bisa menggunakan toner dan serum sebelum menggunakan pelembab. Gunakan pelembab yang non-komedogenik dan bebas minyak untuk menjaga kulit kamu tetap terhidrasi dan sehat. Lalu yang ketiga adalah menggunakan sunscreen ya. Sunscreen ini sangat penting untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV. Ya, tabir surya juga merupakan perawatan wajah yang sama sekali tidak boleh kalian lewatkan. Apalagi nih jika setiap hari kamu harus berkegiatan di luar ruangan. Karena tak hanya efektif untuk mencegah beruntusan, dia juga bisa mengurangi dan mengatasi beruntusan agar tidak semakin parah. Ya. Lalu yang keempat adalah eksfoliasi.
Ya, untuk mengatasi beruntusan kalian harus melakukan eksfoliasi seminggu minimal 1 kali ya. Prosedur ini sangat penting karena jika dilakukan secara berkala dan rutin itu akan mengurangi beruntusan di kulit wajah kamu. Nah, jika kamu memiliki beruntusan yang sedikit lebih butuh perhatian ya, butuh perhatian yang lebih, ada baiknya kamu berkonsultasi ke dokter kulit ya. Nah, selain dengan cara-cara tersebut yang bisa kalian lakukan di rumah, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu rutin membersihkan wajah, menggunakan pelembab, menggunakan sunscreen, dan rutin melakukan eksfoliasi, ada juga cara-cara yang bisa kalian lakukan di klinik kecantikan ataupun ke dokter kulit. Ya, biasanya dokter kulit akan melakukan diagnosis untuk menentukan apa penyebab pasti dari beruntusan di kulit wajah kamu. Setelah penyebabnya diketahui, dokter akan membuat rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu. Nah, ada beberapa metode nih yang biasanya dilakukan oleh klinik kecantikan ataupun dokter kulit. Yang pertama adalah terapi laser ya, atau terapi cahaya. Ini juga dapat mengobati beruntusan akibat jerawat dan rosacea. Lalu yang kedua adalah chemical peeling. Perawatan ini menggunakan bahan kimia untuk membantu proses pengelupasan kulit yang biasanya menjadi penyebab utama beruntusan. Lalu yang ketiga adalah ekstraksi ya. Ekstraksi ini biasanya untuk jenis beruntusan yang lebih kuat ya, yang lebih sulit untuk dihilangkan. Biasanya jenis beruntusan milia ya. Cara ekstraksi ini adalah mengangkat secara fisiknya benar-benar diangkat beruntusannya. Nah, ada beberapa gejala beruntusan yang perlu kalian waspadai karena mungkin aja nih tanda-tanda ini menunjukkan bahwa beruntusan yang kamu alami adalah jenis beruntusan berbahaya dan membutuhkan tindakan medis ya. Untuk tanda-tanda yang pertama adalah muncul beruntusannya sangat cepat. Lalu tanda-tanda yang kedua adalah meliputi area yang luas dari kulit wajah kamu. Yang ketiga adalah menyebar dan semakin besar. Lalu gatal, berdarah, dan menyebabkan rasa sakit. Dan yang terakhir adalah beruntusannya udah lama dan tidak kunjung membaik. Jika salah satu, salah dua, atau salah 3 tanda ini muncul, nah mungkin aja itu salah satu beruntusan yang patut kalian waspadai ya. Mungkin aja jenis beruntusan ini memerlukan tindakan medis dan harus ke dokter kulit. Oke, itulah beberapa jenis penyebab dan cara mengatasi beruntusan yang bisa Miss Y sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian yang sedang mengalami masalah beruntusan di kulit wajah kalian. Oke, sampai jumpa lagi dengan Miss Y di next video. Bye-bye!